Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, informasi terkait lini masa pelaksanaan TKA untuk SD atau MI, SMP atau MTS dan sederajatnya. Oke, kita bahas terkait TKA ya. Di sini kita akan bahas terkait untuk web TKA, aksesnya kita di mana ya. Terus yang dikerjakan di awal di web TKA apa saja? Nah, apakah sudah ada edarannya sementara ini untuk 2026 TKA jenjang SDMI atau SMP MTS dan sederajat ini belum ya, kita belum mendapatkannya. Terus mapel TKA, nah, nanti kita bahas ya, kita lihat di pedomannya. Terus waktu TKA, kita bahas juga anggaran TKA dan apakah ada honor untuk proktor dan teknisinya. Nah, ini yang kita bahas di pokok pembahasan ini ya. Oke, yang pertama kita bahas untuk web TKA. Untuk mengaksesnya, kita masuk ke Chrome di sini. Kita tinggal ketikkan saja di sini TKA. Kemendikbud-Dasmen ya, .go.id di sini. Nah, ini hampir sama halnya dengan ANBK. Untuk username-nya, ini sama username yang dipakai, yang kita gunakan saat melaksanakan ANBK. Ya, jadi ini username sama dengan username ANBK. Nah, ini username yang kita gunakan saat TKA. Namun untuk ketika kita ANBK tempo lalu. Nah, untuk passwordnya TKA ya, huruf besar semua TKA. Terus NPSN dan bintang ya. Itu untuk passwordnya. Dan untuk username-nya yaitu username yang kita gunakan saat ANBK ya, tuh sama dengan username ANBK. Sekali lagi untuk passwordnya yaitu TKA huruf besar semua TKA NPSN dan bintang ya. Selanjutnya kita masukkan kode captcha-nya ya di sini GYD UP. Kita masuk kode keamanan tidak sesuai. Nah, yang ininya V Z A masuk. Nah, di awal tampilannya seperti ini ya. Ini hanya kita pengenalan saja. Selanjutnya yang dikerjakan di awal ketika kita sudah masuk di web TKA nya di sini username, password ini sudah secara otomatis ketika kita login. Kita tinggal masukkan nama operatornya. Oke, selanjutnya kita simpan. Nah, oke. Simpan. Di sini ketika kita sudah mengatur di web TKA, itu yang awal yang harus kita kerjakan ketika kita sudah masuk ke web TKA ya, atau akun untuk membuka web TKA. Di sini ada informasi ya, kelengkapan data, pendaftaran peserta, pengisian calon pengawas, pengaturan status dan moda. Nah, sementara seperti ini ya. Terus generate nomor peserta ya. Kita lihat di sini bagian dashboard. Di sini di bagian dashboard ada pengumuman hasil tes kemampuan akademik 20 Desember. Ini untuk tingkat SMA ya. Karena pada dasarnya untuk tingkat SMA ini sudah dilaksanakan ya. Namun untuk tingkat MI di sini, nah yang ini untuk pelaksanaan TKA-nya akan dilaksanakan di pendaftarannya di tanggal 19 Januari sampai dengan 28 Februari 2026. Nah, ini untuk tahap kedua yaitu simulasi untuk SMP MTS atau SD MI ya. Untuk SMP MTS ini dimulai untuk simulasinya tanggal 23 Februari sampai 1 Maret. Sedangkan untuk SD MI tanggal 2 sampai dengan 8 Maret 2026 ya, di tahun depan, di tahun 2026. Berikutnya gladi bersih ya, 19 sampai dengan 17 Maret pelaksanaan utamanya.
sekitaran tanggal 6 sampai 16, dan untuk tingkat TMI tanggal 20 sampai dengan 30 April pelaksanaannya untuk susulan, pengelolaan hasil, dan pengumuman hasil ya. Nah, ini untuk data lini masa pelaksanaan TKA jenjang SDMI dan SMP MTS serta yang sederajat. Nah, ini tanggal-tanggal pentingnya ya. Kita bisa lihat di lini masa TKA tahun 2026 yang untuk tingkat SMP, MTS, dan SDMI. Ini ya. Berikutnya di sini mapel apa saja untuk TKA. Ya, mapel apa saja untuk TKA. Nah, kita bisa melihat acuan di di sini kita bisa melihat acuannya di pedoman penyelenggaraan TKA. Di sini untuk tingkat MI yaitu hari dan sesi, di sini lihat ya. Untuk di pedomannya kita bisa melihat di pedoman untuk TKA jenjang SMP, MTS atau SDMI. Untuk jenjang SDMI di sini hari dan sesi. Hari pertama ini bisa terdiri dari 3 sesi ya. Masing-masing sesi di sini ada latihan 10 menit, bahasa Indonesia 60 menit, dan matematik 60 menit. Ini untuk tingkat MI ya. Terus untuk tingkat SMP, MTS atau sederajat, hari pertama sesi 1 sampai 3 sama latihan selama 10 menit. Untuk mapelnya bahasa Indonesia dan matematika. Nah, berarti TKA ini, tes akademik ini mata pelajarannya hanya 2, yaitu bahasa Indonesia dengan matematika. Nah, untuk mata pelajaran TKA itu hanya 2 mata pelajaran ya, yaitu bahasa Indonesia dengan matematika. Terus kapan untuk waktu atau berapa hari TKA itu dilaksanakannya? Nah, TKA itu dilaksanakannya hanya 1 hari. Hanya 1 hari dengan pilihan dari masing-masing sesi yang akan Bapak Ibu atur ketika pengaturan sesi ya. Pelaksanaannya dilaksanakan hanya 1 hari. Jadi dalam 1 hari ini kita bisa mengerjakan bahasa Indonesia dengan matematika. Ini digabung ya, 1 hari pelaksanaannya. Berikutnya anggaran TKA. Kita bisa melihat pada pedoman penyelenggaraan untuk anggaran TKA. Kita bisa melihatnya di halaman 38. Kita lihat di halaman 38 di sini. Nah, sini ya. Nah, pembiayaan pelaksanaan. Anggaran pelaksanaan TKA meliputi biaya persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan satuan pendidikan. Ini biaya TKA bersumber dari anggaran satuan pendidikan. Ya, kalau di madrasah tentunya dari BOS. Intinya kalau untuk tingkat madrasah tentunya kita bisa anggarkan dari BOS madrasah. Ya, kita anggarkan dari BOS madrasah. Nah, itu terkait biaya pelaksanaan. Selanjutnya untuk honor proktor teknisi, apakah ada? Tidak, tentunya ada. Ada honornya. Ada honornya untuk honor proktor teknisi. Kita bisa melihatnya pada halaman 40. Nah, di halaman 40. Nah, untuk mendapatkan ini ya, untuk melihat pedoman penyelenggaraan TKA ini bisa diakses di regulasi Pusmendik Kemendikbud. Nah, sini. Ya, saya katakan Pusmendik karena ini program dinas. Nah, di sini Pusmendik Kemendikbud.go.id/regulasi. Kita lihat di sini. Nah, di sini. Nah, kita bisa melihatnya di sini. Di Pusmendik Kemendikbud.go.id/regulasi di sini. Ya, akan dicari saja. Oke, kita kembali terkait
anggaran honor tadi ya, honor ini penting honor nih. Jadi untuk honor proktor teknisi kita bisa melihatnya di halaman 40 di sini. Mana ya, terlihat di sini halaman 40. Oh ya, di sini. Biaya TKA tingkat satuan pendidikan, baik satuan pendidikan penyelenggara, menumpang maupun ditumpangi, mencakup komponen sebagai berikut. Pengisian dan pengiriman data calon peserta TKA ke pelaksana TKA tingkat kabupaten kota. Ini bisa kita lakukan melalui web ini ya. Di sini. Ini seperti sama tampilannya seperti web ANBK ya. Seperti web ANBK, di sini di bagian dashboard ada pengumuman ya. Kita bisa melihat update-nya pada web TKA ini. Ya. Oke, kembali kita yang kedua, penyiapan instalasi aplikasi TKA termasuk dengan mekanisme berbagi sumber daya ya. Mencetak DNS, DNT, mencetak kartu peserta, mencetak kartu login, pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi melaksanakan TKA. Nah, ini kesemuanya ini dilakukan melalui web TKA ini ya. TKA yang ini. Nah, berikutnya di sini di bagian poin 8-9. Pengawas pelaksanaan TKA di satuan pendidikan. Nah, di bagian 9-nya pendampingan teknis dan pelaksanaan TKA oleh pengawas, proktor, dan teknisi antara lain. Satuan pendidikan yang mandiri menanggung honor pengawas, proktor, dan teknisi di satuan pendidikan masing-masing. Ya. W-nya satuan pendidikan yang menumpang menanggung honor pengawas. Ya, ini yang bagi yang siswanya menumpang ya. Ya, jadi sekolah A menumpang di sekolah B atau sekolah B menumpang di sekolah A. Tentunya sekolah yang menumpang ya menghonor para pengawas, proktor, dan teknisi yang ditumpanginya gitu ya. Tuh. Jadi ada honornya. Ada honornya. Tuh. Nah, itu ya. Selanjutnya kita kembali ke web TKA di sini. Tadi ini bagian dashboard, kita lihat di data masternya di sini ada apa ya, Kinect Notepad ya. Kita jangan dulu Kinect lah karena ini akan dilaksanakan nanti di 2026. Kita hanya kenali saja aplikasinya dan webnya ya, terus tahapan apa saja yang harus dilakukan. Terus terkait honor tentunya ada honornya. Terus apa ya, ini sama halnya seperti pelaksanaan NBK ya. Terus ini untuk siswa nantinya ini pokoknya seperti ANBK, itu tidak bisa dilakukan melalui HP ya, tidak bisa dilakukan melalui handphone. Ini dilakukannya melalui dengan laptop ya, dengan perangkat laptop. Tidak bisa dikerjakan melalui handphone. Itu ya. Nah, ini ya. Ya, di sini ada data master satuan pendidikan. Oh, ini ya. Terus data peserta. Nah, ini seperti ini, kita jangan dulu lakukan input data dari PD data, jangan dulu ya, karena nanti ini dilaksanakannya di 2026 ya. Di 2026 kita di sini lihat untuk lini masi pelaksanaan TKA-nya ya. Untuk jenjang MI atau SMP kita bisa di sini dilihat untuk pendaftarannya 19 Januari sampai dengan 28 Februari 2026. Nanti ya, kita hanya mengenali di aplikasinya saja. Terus berikutnya apa nih? PTJM ya. Ini masih sidang merah. Nah, ini. Intinya di emisnya lengkapi dulu saja ya, dilengkapi dulu. Administrasi tes. Nah, ini. Jadi langkah yang pertama atau untuk yang perlu dikerjakan tadi kita hanya melakukan atau melengkapi pengisian pada biodata ya, pengaturan akunnya di sini. Ya, seperti itu ya. Gitu sedikit terkait informasi TKA. Jadi untuk webnya, untuk web TKA ini bisa diakses atau ya aksesnya melalui tka.kemendikdasmen.go.id. Ya, untuk username passwordnya ini menggunakan username yang digunakan pada web ANBK. Dan passwordnya yaitu TKA NPSN bintang. Tuh ya, itu saja sedikit informasi terkait web TKA, web penghonoran, terus hal apa saja yang harus dilakukan ketika kita
membuka web TKA gitu ya. Sekali lagi kita mengacu pada lini masa pelaksanaan TKA tahun 2026 untuk SMP MTS atau SDMI ya, karena untuk tingkat SMA MA ini sudah dilaksanakan di 20 Oktober yang lalu ya, di tahun 2025. Namun untuk tingkat MI dan SMP atau tingkat SMP MTS serta untuk tingkat SDMI ini baru akan dilaksanakannya nanti di 2026. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.